Ini adalah dampak pemikir-pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, saat guru-guru besar dan dosen-dosen STT tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah, dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya, gereja goyang. Fondasinya tidak menjadi kuat lagi. Disitulah jemaat mengalami kebingungan, dan orang-orang dari luar gereja menertawai apa yang terjadi di dalam gereja. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Dengan logika yang tinggi mereka menolak untuk percaya setiap kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang primitif, yang belum mendapat pencerahan di akal budi mereka, yang masih hidup di dalam keterbatasan.
Politik yang saat ini yang akan saya ceritakan, yang akan saya kupas adalah bagaimana organisasi gereja atau pemimpin gereja, dia selalu menjebak hamba Tuhan. Terkadang kalau hamba Tuhan ini sudah tidak disukai, dia ingin singkirkan, dia ingin geser atau ingin dipeti kemaskan. Dia berusaha menjebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa? Dengan wanita. Kalau ini hamba Tuhannya pria, dia kirim wanita-wanita untuk menggoda, untuk menghampirinya. Oh, masa sih Pak Pendeta seperti itu? Masa sih gereja seperti itu? Bapak Ibu Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini fakta. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi ini pun mengetahuinya. Jadi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dijebak dengan dikirim wanita-wanita yang notabene mungkin agak sedikit nakal gitu ya, agak sedikit binal, untuk menggoda, untuk menggaet supaya hamba Tuhan ini jatuh. Ayolah kita melek mata melihat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan setiap hamba-hamba Tuhan, ingat, politik gereja ini tetap marak, tetap terjadi saat ini. Dan apalagi kalau gereja tidak konsisten mengajarkan kebenaran dan tidak konsisten melakukannya, maka praktek-praktek seperti ini pasti banyak terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara jangan berkecil hati. Apalagi nih orang-orang Kristen ini, ada yang bilang begini, iya Bu, makanya para pelacur itu nggak mau masuk ke gereja. Kenapa? Karena mereka takut dihakimi kalau mereka datang pakai baju yang mini apa. Nanti orang Kristen bilang, hi pelacur. Jangan salah. Pelacur kalau ke gereja nggak pakai rok mini karena dia tahu dia lagi nggak dinas. Bener nggak? Lihat orang-orang begitu kalau ke gereja sopan, saudara. Preman ke gereja sopan. Kenapa? Dia tahu itu rumah Tuhan. Tapi orang Kristen kadang kebalik-balik. Makanya ada pelacur datang ke gereja, saudara, dia nggak mau datang lagi. Pendetanya ke rumahnya, kenapa nggak mau ke gereja lagi? Tanya istri pendeta, nggak mau, saya malu. Kenapa? Banyak langganan saya. Coba lihat kanan kirimu, pastikan tidak ada langganan. Saya khawatir bahwa karena pandemi, kemudian orang takut untuk merayakan Ekaristi dengan datang ke gereja, atau terlalu nyaman dengan bentuk doa yang sekarang, atau juga alasan apapun. Tetapi walaupun gereja sudah dibuka untuk semua umat, walaupun tetap berjarak, gereja tidak penuh. Prihatin sebenarnya. Gereja lebih sepi juga pada misa Sabtu maupun Minggu. Ada apa ya?